Apakah ada memang masalah ketersediaan pangan dari logistik atau di domestik seperti apa gitu? Adakah masalah El Nino, climate, ataukah apa yang sekarang menjadi kambing hitamnya? Nah, namun sebelum dijawab silakan data-datanya dipaparkan, tapi dari analisa Anda juga kita tentunya ingin mendengar gitu ya. Memang kalau urusan pangan ini pasti sensitif, rame, dan strategis sekali ya, apalagi untuk nih para capres-capres nih. Jadi kalau kita persoalan pangan, ketahanan, kemandirian pangan ternyata masih menjadi persoalan besar ya. Makanya presiden berikutnya ini harus melihat persoalan ini dengan sangat serius karena bagaimanapun pangan itu adalah kebutuhan utama kita ya. Kalau kita lihat nih, sayangnya walaupun kita sudah didengung-dengung ke negara agraris dari dulu, tapi sayangnya impor bahan pangan kita tuh sangat tinggi. Kalau kita lihat yang 21 besar itu nilainya sekitar 13,8 miliar, 215 triliun ya, nggak angka yang main-main. Dan kalau kita lihat paling besar gandum dan meslin itu sekitar 3,67 miliar. Ini menurut saya kalau impornya besar wajar saja ya, karena kan kita tidak bisa memproduksi gandum dan meslin. Betul, tapi sayangnya kalau kita lihat ini sebenarnya yang bawa-bawa bisa loh kita produksi sendiri ya. Coba kita lihat mungkin lonjakannya cukup drastis ya. Kalau gula let's say gitu ya, memang kan ini ada penurunan. Penurunan ya. Tapi sepertinya beras gitu. Beras nih kalau nilainya luar biasa sekitar 785% naiknya kalau dari nilai ya. Kalau tadi kan dari volume dari pun jumlahnya di 202 juta dolar Amerika ya, menjadi 1.789 juta dolar Amerika. Ya. Angka yang sangat luar biasa besar sekitar 785% karena memang ada persoalan. Kalau kemarin kita lihat harga beras di dunia itu semuanya naik karena ada persoalan El Nino, kemudian ada juga persoalan kita ingat pembatasan ekspor dari sebelah negara ya seperti India terutama itu yang membuat harga beras melonjak luar biasa bahkan rekor harganya. Dan kalau kita lihat sayangnya produksi kita dalam negeri pun turun karena yaitu ada persoalan perubahan iklim yang luar biasa dan sebaliknya konsumsi kita kan memang karena penduduknya naik pasti jumlah konsumsi kita juga naik ya dan kita orang sangat Indonesia nih katanya kalau belum makan naiknya 6 kali loh, 600% ya. Iya, memang karena tentu saja persoalan ini kan bukan hanya mungkin untuk sekarang, tapi kan ada cadangan ya, karena kita tidak tahu pemerintah kan harus berjaga-jaga ini 2024 seberapa menakutkan sih dan seberapa mengkhawatirkan. Makanya ada stok juga yang untuk berjaga-jaga juga dan makanya itu sangat luar biasa naiknya drastis sekali selain dari volume, dari nilai sama-sama besar ya, sama-sama. Tapi mungkin satu yang juga kita harus paparkan gitu ya, pemirsa CNBC Indonesia untuk objektif juga bahwa untuk pangan-pangan lainnya, impor-impor pangan lainnya juga masih ada yang kita lihat menurun. Betul, gitu ya, dalam hal ini ya. Tapi yang paling drastis memang seperti yang disampaikan tadi beras ya. Iya beras ya, karena konsumsi kita juga sangat luar biasa untuk beras gitu ya. Oke, ini masih impor bahan pangan lainnya dari garam, cabai, minyak goreng, betul nabati. Ya, ini bahkan garam pun kita impornya naik ya, luar biasa. Padahal kita itu kan katanya nih lautnya juga sangat luas, tapi sayangnya bahwa garam kita masih banyak yang impor untuk mungkin jenis tertentu gitu. Oke. Kelapa juga meningkat ya, hampir 50%. Meningkat, kemudian juga ada mungkin tepung gandum ya dan kentang, ada juga ini yang lumayan juga bawang merah gitu ya. Daging ayam itu juga ya. Baik, ini menarik sekali. Oke, kita bisa lanjut ke data lainnya seperti apa kira-kira? Nah ini kan salah satu persoalan pangan kita ya dan untuk memenuhi kebutuhan pangan ini selain konsumsinya meningkat besar, kemudian juga ada lahannya juga semakin menurun dan jumlah petani ini sayangnya juga menurun ya karena kalau kita lihat di sensus pertanian terakhir itu untuk yang per orang usaha tani per orang itu sekitar 29,4 juta, akhirnya ada penurunan 30 dibandingkan 10 tahun lalu 31 juta dan persoalan yang lebih berat lagi ke depan adalah ini petani-petani ke depan nih, petani generasi muda nih sepertinya semakin malas ya untuk karena bukan semakin malas ya, mungkin enggan karena ada begitu banyak soal mungkin pendapatannya juga sedikit kurang menarik dan ini adalah potret petani kita lihat generasi milenialnya itu sekitar 25,6 sementara yang paling besar ini yang udah umur senja ya kalau mungkin udah sampai mau 58 tahun pensiun ya. Artinya bahwa petani kita itu yang sudah menua dan yang akan digantikan ini sangat sedikit ya. Kalau kita lihat pernah survei dari Jackpot itu bahwa generasi muda nih Gen Z tidak ingin terjun ke pertaniannya itu karena selain kurang menarik juga upahnya juga sangat rendah gitu. Gen Z let's say mulai dari umur 18 tahun ya, gitu ya. Misalnya dalam hal ini menjadi 2,17% saja. Ya, masih sangat sedikit ya. Oke, dan ini data yang cukup miris ya, karena sebenarnya ada begitu banyak lahan yang bisa digarap karena kita adalah negara agraria. Kita lanjut lagi. Semakin tadi petaninya berkurang dan menua, ini persoalan berikutnya adalah luas lahan yang semakin menyempit. Kalau kita
ingat petani kita Indonesia itu sebenarnya lahannya sangat kecil ya, kalau yang mayoritas itu sekitar kurang dari 0,5 hektar ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini dari 15 juta yang paling maksimal itu paling banyak mayoritas itu memegang 0,5 hektar ini, berarti sangat sedikit yang di atas mungkin 1 hektar itu bahkan sangat sedikit, semakin berkurang ini menunjukkan bahwa kalau kemudian lahannya semakin sedikit, otomatis produktivitasnya kan juga semakin sedikit ya. Dan mungkin juga dibutuhkan biaya lebih besar. Jadi makanya kalau kita mungkin lihat petani-petani di Amerika soalnya lahannya sangat luas sekali ya. Dan sayangnya di kita itu lahannya sangat kecil sekali, dan ini yang menjadi persoalan besar untuk kemandirian pangan kita gitu. Golongan luas lahan pertanian yang dikuasai. Ya, gitu. Oke. Nah ini yang membuat salah satu indeks ketahanan pangan kita sebenarnya pernah meningkat tapi naik turun, tapi sebenarnya sudah sangat rendah ya, angkanya di sekitar 60 dan kita mungkin di sekitar ranking 61 juga. Artinya segini-segini aja, bahwa tidak ada perbaikan yang lumayan besar, bahkan ini ya cenderung turun gitu walaupun naik. Tapi kalau dari kita lihat kemarin sempat naik luar biasa, kemudian turun dari sini, yang membuat bahwa karena kita tidak mampu memenuhi pangan-pangan kita secara mandiri, sehingga ketahanan pangannya juga rendah ya gitu. Oke. Indeks ketahanan pangan global GFSI Indonesia. Dan ini semakin tinggi, artinya seperti apa mungkin bisa dipaparkan oleh pemirsa CNBC? Seharusnya kan kalau kita lihat dari ranking kita ke 61, kalau semakin tinggi semakin baik ya. Kalau kita lihat, kalau nggak salah Finlandia itu nomor 1 dan angkanya itu juga lumayan. Kalau kita ke 60, kalau tidak salah sekitar hampir mendekati 90 kalau yang Finlandia. Oh, dengan nilai sempurnanya di 100. Betul, ya. Oke, baik. Kita bisa lanjut ke selanjutnya, slide selanjutnya apa yang bisa kita transaksikan ya dari data-data ini. Nah, kini yang panas ya, debat sih soal food estate ini kemarin cukup panas di beberapa debat terakhir, karena ada mungkin kalau kita ingat ada mungkin paslon nomor 1 ya Pak Anies dan Pak Caimin tuh kerap mengkritisi soal food estate Pak Jokowi. Sebenarnya kan memang ini ide food estate sudah lama dan dikembangkan masif di zaman Pak Jokowi, tapi ya itu kita lihat mungkin masyarakat belum melihat hasilnya ya secara maksimal, kemudian juga ada isu lingkungan di sana. Sebenarnya seperti apa sih food estate kita, apakah gagal ataukah berhasil, ataukah jalan di tempat, ataukah memang belum ada hasilnya saja. Kalau kita lihat memang realisasinya masih kecil ya kalau sampai 2024 ini, dan kita harap semoga cepat dipercepat untuk kedepannya, karena bagaimanapun ini diharapkan bisa menjadi minimal solusi lah untuk ketahanan pangan kita ya. Gitu. Mungkin bisa nanti kita tanyakan kepada masing-masing narasumber kita yang mewakili masing-masing paslon ya. Betul, food estate semoga bisa menjawab ya kita tanyakan kita tentunya. ya. Baik. Selanjutnya. Nah ini ya, kita mencoba membedah nih program masing-masing capres. Kalau kita lihat sebenarnya kalau dari 3 capres semuanya juga sangat fokus ke pangan, dan mereka memiliki visi misi besar untuk pengembangan pangan Indonesia, terutama untuk pangan lokal dan mengurangi impor ya, dan memperbaiki kesejahteraan petani. Yang caranya seperti apa sebenarnya ya mungkin mirip-mirip saja ya. Kalau kita lihat mungkin dari Pak Anies Amin itu soal kawasan pedesaan menjadi pusat pangan, kemudian ada juga soal industrialisasi di hasil bumi, kemudian ada soal perbaikan irigasi yang memang menjadi persoalan besar di kita ya. Beberapa irigasi kita kan memang sudah mungkin ketinggalan zaman atau sudah rusak sebagian besarnya gitu. Oke, ini dari paslon 1. Paslon 1. Kita lihat seperti apa untuk paslon 2. Nah ini yang salah satunya lagi yang masih lagi tadi ya. Ini slide kedua dari paslon 1. Betul sekali. Kalau kita lihat kan semua paslon itu memang soal impor pangan ini agak keras ya, karena tentu saja ini selain penting juga mungkin menarik dari masa pendukung. Karena kita kalau dengar impor pangan itu agak sensitif masyarakat kita ya. Dan kalau kita lihat, nah ada soal bantuan pangan murah juga untuk buruh, kemudian soal impor pangan lagi, terus produksi pangan lokal juga untuk ini menarik karena ada industrialisasi barang substitusi impor pangan dan non pangan dengan KK Sorong. Lalu ini ada juga mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal dengan masyarakat adat dan orang asli Papua. Iya betul, karena mungkin kalau beberapa capres ingin mengembalikan pangan lokal kita jangan terlalu beras ya, karena kita sudah sangat ada sorghum dan lain-lain. Iya ada sorghum, ada mungkin kita ingat sagu, kemudian ada juga soal singkong juga gitu. Oke, nanti juga bisa kita tanyakan mungkin ya nanti pada narasumber kita. Kita lanjut. Nah ini untuk Pak Prabowo Gibran ya, tentu saja pengembangan program food estate ini yang paling hot mungkin ya dari programnya Pak Prabowo, dan kemudian juga soal kemandirian pangan, soal menambah 4 juta lahan tanaman pangan tercapai ya. Ini tercapai daripada 2029. Di beberapa kesempatan Pak Prabowo kan memang kerap kali menegaskan soal ini ya. Kemudian soal mungkin kredit usaha tani, kemudian
intensifikasi dan ekstensifikasi lahan-lahan di desa untuk mungkin kayak padi, selain nggak padi kan juga ada beberapa yang terutama suka singkong ya Pak Prabowo menyebut soal komoditas singkong gitu. Oke, 6 poin ini ya dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kita lihat selanjutnya. Nah ini program lainnya juga ya, sebenarnya mungkin agak berbeda soal BUMN Holding, penguatan BUMN Holding ini yang disebutkan khusus di visi misi Pak Prabowo ya gitu. Oke, memastikan kedaulatan pangan berbasis protein hasil laut. Oke, kita lihat selanjutnya ini kalau untuk Pak Ganjar ya, sama seperti yang lain sebenarnya soal pangan dari dalam negeri, soal pengembangan sumber pangan lokal, kemudian juga soal bagaimana sih agar industri pangan itu juga tidak boleh merusak hutan gitu dan memperkuat SDM petaninya gitu. Oke. Ada lagi slide-nya untuk program dari Paslon 3? Ini terakhir berarti ya. Oke.